Alea menyiapkan sarapan untuk Saha. Ezar begitu anteng dalam gendongan. Saha yang sudah rapi dengan pakaian kerjanya duduk di ruang makan. Ia menyeruput secangkir kopi yang aromanya begitu kental lalu menatap sang istri yang duduk sembari memangku buah hati mereka. "Apa hari ini kamu ke butik?" tanya Saha memecah keheningan. Alea mengangguk. "Iya, Ezar akan aku bawa." "Kita bisa berangkat bersama," ujar Saha datar. "Tidak usah, aku berangkat sendiri. Hari ini kamu mengajar pagi kan? Kalau kamu mengantarku dulu, nanti kamu terlambat." Alea menjawab setenang mungkin. Ia tak akan mengandalkan Saha, sekalipun hanya untuk mengantarnya ke butik. Ia akan mengerjakan sendiri apa yang bisa ia kerjakan sendiri. Sebisa mungkin ia meminimalisir ketergantungannya pada Saha. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya bukan wanita manja. Saha mengangguk. Ia menyadari Alea sudah banyak berubah. Wanita itu begitu terampil mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan jarang sekali meminta bantuannya. Dulu Alea kerap merajuk, meminta Saha mengantarkannya belanja, mengeluh lelah hingga tak sempat masak, dan meminta pria itu sesekali memijit pundaknya untuk kemudian memancing hasrat Saha dengan keagresifannya. Namun Alea yang sekarang begitu berbeda dengan Alea yang ia kenal dulu. Wanita itu tak lagi mengeluh dan bertingkah manja. Alea beranjak sambil menggendong Ezar. Ia ambil satu kotak bekal dan menyajikannya di depan Saha. "Aku udah siapkan bekal untukmu. Bekal dari rumah jauh lebih sehat." Wanita itu tersenyum. Senyum yang sebenarnya masih menyimpan luka. Saha mengangguk pelan. "Terima kasih." Wanita itu kembali menyibukkan diri, masih sambil menggendong putranya. Ia mengemas perlengkapan Ezar termasuk makanannya. Dulu Alea selalu meminta Saha menjaga Ezar sementara dirinya menyiapkan keperluannya. Kini ia cekatan mengurus segalanya sendiri. Saha berpamitan. Alea meraih tangannya, menjabat dan menciumnya. Laki-laki itu kembali terpaku. "Hati-hati di jalan. Bekalnya jangan lupa dimakan," ucap Alea dengan seulas senyum. Saha mengangguk. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Alea mematung mengamati laju mobil Saha yang menjauh. Laki-laki itu tak lagi memberi kecupan di kening dan bibirnya ketika berpamitan. Ia tahu, hati Saha ada di tempat yang lain. Alea tiba di butik di saat Zahra tengah merapikan ruang kerja atasan sekaligus teman lamanya. "Wah, rajin banget pagi-pagi udah bersihin ruanganku." Alea tersenyum sumringah. Zahra tersenyum, terlebih saat binar matanya menatap Ezar yang anteng dalam gendongan sang mama. "Wah, ponakan Aunty ikut mama ya? Makin hari makin ganteng aja ponakan Aunty. Ayo sini, ikut Aunty." Zahra menggendong Ezar dan menimang-nimangnya. Netra Alea melirik 2 box nasi di atas meja. "Nasi kebuli. Kamu yang bawa?" Zahra menggeleng. "Bukan, Revan yang pesan buat kita. Baik banget dia. Dia sedang mencari cara untuk mengambil hatimu, Zahra." Alea tersenyum meledek. "Bukan hatiku, mungkin hatimu. Dari dulu dia mengagumimu." Zahra tersenyum tipis. Ia tahu, hati Revan masih berlabuh pada Alea. Namun karena Alea sudah menikah, laki-laki itu hanya memendam perasaannya dalam diam. "Ah, kamu aku rasa dia menyukaimu," tukas Alea. Tiba-tiba salah seorang karyawati masuk ke dalam ruangan yang memang terbuka pintunya. "Maaf Bu, ada yang ingin bertemu. Katanya kemarin udah kesini, terus hari ini kesini lagi," ucap karyawati berjilbab ungu itu. "Oh iya, aku lupa bilang ke kamu, Lea. Kemarin ada yang datang nawarin tas sama sepatu handmade. Cakep-cakep banget, cuma aku gak berani ambil keputusan karena gak ada kamu. Aku saranin kamu terima tawaran kerja samanya. Barangnya cakep-cakep dan unik, mana masnya ganteng pula." Zahra tertawa kecil. "Jadi, kamu nyaranin aku untuk menerima tawaran kerja sama karena barangnya bagus? Atau masnya ganteng?" Alea memicingkan matanya. Zahra tertawa cekikikan. "Dua-duanya." Alea menggeleng. Ia meminta karyawatinya untuk mempersilakan laki-laki yang Zahra sebut sebagai mas ganteng ke ruangannya.
Saat laki-laki itu masuk ke dalam ruangan, Alia mempersilakannya untuk duduk. Zahra masih berada dalam ruangan dan diam-diam ia mengagumi fisik laki-laki itu yang terlihat manly dengan cabang tipis di sepanjang rahang. Maaf sudah mengganggu waktunya. Saya Erlan, dari usaha sepatu dan tas handmade ingin menawarkan kerjasama. Barangkali ibu tertarik dengan produk kami. Mohon maaf, apa ibu pemilik butik ini? Erlan tak menyangka pemilik butik itu masih muda. Ia pikir butik sebesar ini dimiliki oleh seseorang yang sudah senior. Iya benar, saya Alia, pemilik butik ini. Untuk sekian detik, Erlan tersentak. Istri Saha bernama Alia. Apa Alia yang duduk di hadapannya adalah Alia istri Saha? Pria yang telah turut andil atas ketidakharmonisan rumah tangganya dan Kezia. Sepanjang jalan menuju kampus, Saha teringat bagaimana sosok Alia begitu cekatan mengurus segala keperluannya dan Ezar. Ia jarang mendengar wanita itu berkeluh kesah. Malah hampir tak pernah. Dia selalu memberi senyum manis. Meski Saha tahu senyum itu bukan senyum lepas dan ada sesuatu yang tersembunyi. Saha bukan manusia tanpa hati. Ia tahu, ia sudah banyak membuat sang istri terluka. Sejak Alia datang ke kantin dan karirnya serasa dipertaruhkan, tak semudah itu untuknya kembali mempercayai Alia. Ia ciptakan jarak karena kekecewaan itu masih saja menggunung. Bahkan karena gosip itu, ia terancam dipecat. Jika bukan karena Kezia yang membelanya mati-matian, mungkin saat ini ia lantang luntung mencari pekerjaan karena tak ada universitas yang mau menerima dosen yang sudah dicap tukang selingkuh. Sebesar itu efek pertengkarannya dan Alia di kantin. Bahkan ia juga kehilangan respek dari para mahasiswa. Saat Kezia berulang tahun, Saha membelikan hadiah tas dan produk skincare semata untuk menghargai apa yang sudah dilakukan Kezia untuk mempertahankannya agar tidak diberhentikan dari pekerjaan. Kezia bersaksi bahwa tak ada perselingkuhan antara dirinya dan Saha, dan ia pun memilih pindah ke universitas lain. Saha tak pernah tahu, hadiah itu Kezia anggap sebagai gerbang awal bahwa Saha sudah bersiap untuk membuka hubungan baru dengannya. Namun Saha masih takut melangkah. Jauh di dalam hati masih ada cinta untuk Alia. Kekecewaan dan rasa tak percaya itu telah membentuknya menjadi seseorang yang dingin dan seolah tak peduli pada Alia. Mungkin ketertarikan pada Kezia itu memang ada, dan diam-diam ia mengagumi wanita itu. Namun ia juga tak mau rumah tangganya dan Alia berakhir. Ia masih memikirkan masa depan Ezar. Perasaan itu mungkin sudah menghambar. Tapi ia masih berusaha memberi kesempatan untuk dirinya sendiri kembali jatuh cinta pada Alia seperti dulu. Setiba di kampus, ia melangkah lunglai menuju ruang kerjanya. Semangat kerjanya turun. Sesungguhnya ia tak nyaman setiap pasang mata tertuju padanya, seakan penuh penghakiman dan intimidasi terselubung. Bahkan kepercayaan pada rekan kerja pun menipis. Ia merasa semua orang di kampus membencinya. Saha menghembuskan nafas. Ekor matanya melirik tumpukan draft skripsi yang belum sempat ia koreksi. Ia juga mengamati kotak bekal yang ia bawa dari rumah. Bekal yang sudah disiapkan Alia sebelumnya. Handphone berbunyi. Satu pesan dari Kezia datang meramaikan ponselnya yang sedari tadi sunyi. Saha, apa kita bisa bertemu? Sudah lama kita tak bertemu. Kangen ngobrol ngalor ngidul dan bercanda sama kamu. Saha menghela nafas. Ia tahu, perasaan Kezia semakin membesar untuknya. Wanita itu sudah mengakui akan perasaannya. Aku gak bisa. Bertemu denganmu hanya akan memperkeruh keadaan. Mengertilah akan kondisiku yang sudah mulai sulit di sini. Mereka masih saja menuduhku berselingkuh denganmu. Datang satu balasan dari Kezia. Kenapa harus pusing memikirkan komentar orang? Mereka hanya bisa menuduh dan menghakimi tanpa tahu kebenaran yang sesungguhnya. Atau Alia mengekangmu? Apa dia posesif seperti Erlan? Saha kembali membalas. Tidak, dia tak pernah mengekangku. Dia tak posesif. Malah dia seperti mempercayaiku dan tak pernah menuduhku ini itu. Ia jalankan kewajibannya dengan baik. Masalah ada di aku yang belum sepenuhnya percaya padanya dan berdamai dengan sikapnya yang dulu. Kezia tak berhenti. Ia terus saja membalas pesan Saha. Hati-hati pada Alia. Aku yakin dia sudah menyusun rencana untuk menghancurkanmu.
Apa yang dia lakukan hanyalah pura-pura baik. Jangan tertipu dengan kebaikan semu yang ia ciptakan. Dari ceritamu, aku menduga suatu saat dia akan mengajukan cerai. Karena itu ia membiasakan diri untuk bisa mengerjakan semua tanpamu. Kamu tidak lagi penting baginya. Saha tercenung. Diliriknya kembali kotak bekal warna ungu muda. Apa sepicik itu Alea ingin menghancurkannya diam-diam? Alea melihat-lihat gambar desain sepatu dan tas yang diajukan Erlan. Ia juga melihat sampel sepatu dan tas yang dibawa Erlan. Alea tertarik. Tak hanya unggul di desain, material yang digunakan juga unik. Sepatu dan tas itu menggunakan berbagai bahan alam seperti kulit, rotan, bahkan tanaman enceng gondok. Untuk percobaan pertama, bagaimana jika saya memesan 10 tas dan 10 sepatu? Jika nanti responnya bagus, saya akan memesan kembali, ucap Alea. 10 tas dan 10 sepatu adalah jumlah yang fantastis bagi Erlan. Mengingat harga satu barangnya juga termasuk mahal, karena barang-barang handmade yang berkualitas memang pantas dibanderol dengan harga tinggi. Alea yakin, jika sepatu dan tas handmade itu bisa bersaing dalam pasaran dalam negeri maupun luar negeri. Baik Bu, nanti saya akan meminta asisten untuk mengirim sepatu dan tas itu ke sini. Erlan tersenyum sumringah. Asisten ya yang akan mengantar, bukan masnya. Zahra yang masih menggendong Ezar seketika bertanya dan membuat Erlan sedikit tersentak. Iya, soalnya saya ada kepentingan keluar kota. Tapi kalau nanti asisten saya tidak bisa, saya akan datang ke sini, balas Erlan ramah. Semoga asistennya ada kepentingan ya mas, celutuk Zahra dan hal ini membuat Alia melotot ke arahnya. Jangan didengarkan ya mas, jangan keburu baper sama teman saya yang gak bisa diam kalau lihat laki-laki yang menarik di matanya. Cetus Alia dengan senyum dan sedikit tawa. Giliran Zahra melotot ke arah Alia. Erlan tertawa pendek. Enggak mbak, maksud saya bu, saya nggak baper, saya sudah menikah. Erlan menyunggingkan satu senyum. Zahra mendelik. Entah kenapa, semesta tak pernah mendukung. Laki-laki yang terlihat menarik di matanya selalu saja sudah menjadi milik orang lain. Kecuali Revan, tapi ia tahu, hati laki-laki itu tak pernah berlabuh padanya. Alia tersenyum. Baiklah, saya tunggu sepatu dan tasnya. Semoga kerjasama ini bisa berlanjut. Erlan mengangguk. Amin, terima kasih untuk kesempatannya. Aroma masakan yang begitu menggugah selera dan menusuk indera penciuman Saha. Baru saja tiba di rumah, harum masakan Alia sudah membuatnya ingin makan saat itu juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alia tersenyum dan menatap sang suami lembut. Kalau tahu kamu pulang lebih awal, aku akan masak dari tadi. Tidak apa-apa. Maaf, aku nggak sempat ngasih tahu. Ezar di mana? Saha menyalakan air keran dan mencuci tangannya. Dia sedang tidur, padahal tadi baru makan, lalu mengantuk. Jawab Alia sembari sibuk mengaduk masakannya. Saha mematung, menyaksikan sang istri yang begitu terampil memasak. Dulu ia jarang melihat pemandangan seperti ini. Setiap pulang ke rumah, Alia jarang ada di rumah dan Delia yang akan memasak untuknya. Sejak kembali ke rumah pasca perselisihan mereka, Alia selalu siaga memasak untuknya. Senyum wanita itu menjadi hal pertama yang ia lihat tatkala kaki sudah menapak di rumah. Alia menyadari tatapan Saha tertuju padanya seakan tengah menelisik di setiap jengkal tubuhnya. Sesaat Alia bertanya, apa dia tampak buruk? Apa tubuhnya bertambah gemuk? Ia menoleh ke arah Saha dan mengernyit. Ada apa? Tidak apa-apa. Saha membalas singkat. Ia melangkah menuju kamar. Alia termenung. Ia rasakan sikap Saha kembali menghangat meski terlihat benar pria itu masih menciptakan jarak dengannya. Malam ini gerimis merintik syahdu. Ezar terlelap setelah sebelumnya puas menyusu. Alia duduk di ruang tengah. Jari-jarinya dengan tangkas memencet tombol remote dan mengganti-ganti channel televisi. Tidak ada acara yang menarik. Saha duduk di satu sofa dengan Alia, dalam bentang jarak yang agak jauh. Sesaat keduanya terdiam seolah tengah sibuk bermonolog dalam hati. Meski tinggal seatap, komunikasi antar mereka belum terbangun lepas sepenuhnya. Alia yang sudah mengira tak ada lagi cinta di hati Saha,
Dan Saha yang mengira Alia tengah menyusun rencana untuk menghancurkannya. Ingin Saha bicara tapi lidahnya serasa keluh. Hingga akhirnya ucapan Alia membuyarkan kebekuan malam itu. Kamu mau kopi atau coklat panas? Biar aku buatkan. Alia menawarkan sesuatu yang memang tepat untuk menemani malam dan dingin berselimut terinai hujan yang perlahan menderas. Coklat panas, sahut Saha singkat. Alia tersenyum dan beranjak menuju dapur. Tak berapa lama kemudian, ia kembali dan meletakkan secangkir coklat di meja. Saha melirik sejenak coklat panas itu. Matanya kembali beralih pada Alia yang duduk tenang. Ia baru menyadari, Alia terlihat lebih kurus. Tangan yang terbiasa mengurus Eza dan pekerjaan rumah tampak lebih kecil dengan tulang yang menonjol. Sejenak ia berpikir, apakah senyum yang selama ini Alia tunjukkan semata untuk menutupi perasaan yang sebenarnya? Perasaan bahwa sesungguhnya wanita itu tak bahagia. Ia teringat perkataan salah seorang teman bahwa wanita yang pernah tersakiti, ia tak akan lagi sama seperti sebelumnya. Malam kian larut. Keduanya bersiap untuk tidur. Pillow talk yang dulu menjadi kebiasaan kini tak lagi dilakukan. Mereka tidur saling memunggungi dengan pikiran yang masih bergelut. Satu pertanyaan berputar di kepala. Kenapa pernikahan bisa menjadi serumit ini? Saha tak bisa memejamkan mata. Ia bangun dari posisinya dan duduk terpekur. Alia membalikkan badan dan mengamati Saha yang tampak gelisah. Ada apa? Alia bangun dari posisinya. Ia duduk di sebelah Saha. Saha menatap Alia, mencoba mencari makna di balik tatapan itu. Apa cinta itu masih ada? Atau yang tertinggal hanya sebatas keinginan untuk menjaga komitmen? Apa manusia harus mempertahankan hati pasangannya? Apa ia harus berjuang untuk itu? Satu pertanyaan Saha membuat Alia sedikit terperanjat. Rasanya baru malam ini sang suami mengajaknya bicara sebelum terpejam. Manusia bisa menjaga hati manusia itu sendiri, sedang hati pasangan ada yang lebih berhak memiliki. Hanya Allah yang berhak atas pasangan kita, baik jiwa maupun raga. Pasangan, anak, harta, sesungguhnya hanya titipan. Titipan itu akan kembali padanya. Alia menghela nafas pelan. Aku bisa menjaga hatiku untuk selalu terjaga untuk pasangan halalku. Namun aku tak bisa memaksa hatimu untuk selalu terjaga untukku. Aku hanya berusaha menjadi istri yang baik. Meski sejauh ini, aku belum bisa menjadi istri yang baik. Selanjutnya, aku pasrahkan segalanya pada Allah Sang Maha Pembolak-balik hati. Dan hanya Dia sebaik-baik penjaga. Aku selalu yakin, ketetapan Allah adalah yang terbaik, termasuk segala hal yang berkaitan dengan hati. Balasan Alia membuat Saha terguguh. Cara berpikir Alia begitu berbeda dengan Alia yang dulu ia kenal. Sudah malam, lebih baik kita tidur. Besok kamu ngajar pagi kan? Tanya Alia memecah kesunyian yang baru saja melanda. Ia tahu, Saha tengah berpikir mendalam. Ya, balas Saha dengan nada bicara yang terdengar parau. Keduanya berusaha memejamkan mata. Saha memikirkan dalam-dalam perkataan Alia, sedang Alia menitikkan air mata. Kali ini bukan air mata kesedihan, tapi rasa haru karena untuk sesaat, ia seperti melihat Saha yang lama meski masih ada jarak yang belum terpangkas. Alia terpejam, tapi tidak tidur. Sesaat ia rasakan sentuhan jari-jari lembut Saha di lengannya. Satu kecupan mendarat di pipinya. Getaran itu seolah merambat naik dan sebenarnya ia berharap lebih. Namun ia tetap bersyukur meski Saha hanya memberinya kecupan singkat. Laki-laki itu kembali berbaring memunggungi Alia dan berusaha memejamkan mata. Air mata Alia menderas, bukan karena terluka. Sekuat tenaga ia tahan air mata yang tak terbendung itu agar Saha tak mendengar isak tangisnya. Ia bahagia, ia terharu. Secercah asa seolah menelusuk. Ada harapan untuk membawa seseorang itu kembali. Seseorang yang selalu ia sebut namanya dalam setiap doa.